Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel saya. Ya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Masih berkaitan dengan guru penggerak. Ini merupakan video tugas ruang kolaborasi modul 2.1, pembelajaran berdifferensiasi. Dari kami kelompok 3. Ada Ibu Mira, Ibu Leni, Ibu Aninda, dan saya sendiri Ibu Risma. Nah, kami dari kelompok 3 sedang mengerjakan tugas ruang kolaborasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ketika kita mendengar kata ini, kita harus mengerti dulu atau kita harus tahu pengertiannya. Ini menjadi kulit, ya. Nah, pengertiannya sendiri adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, strateginya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan diferensiasi itu biasanya adalah konten, proses, dan produk. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam modul ini. Nah, skenario yang pelajaran yang telah kami telaah dari pertanyaan pematiknya adalah: apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya? Ini adalah pertanyaan pematik dalam modul skenario yang kami dapat. Jadi ada 3 aspek pemetaan kebutuhan murid belajar. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama itu adalah kesiapan murid. Yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kita akan bahas one by one. Yang pertama, kesiapan belajar. Pak Dudida memberikan tugas individu yang berjenjang berdasarkan kemampuannya. Ada yang diberikan tugas yang konkret, ada yang terstruktur, ada juga yang diberikan tugas yang terstruktur tapi lebih terbuka. Ini kesiapan belajar murid yang harus kita perhatikan. Lalu minat belajar. Dalam telaah kami, Pak Dudidam juga memberikan kebebasan kepada individu murid untuk memilih 3-5 iklan yang mereka senangi, sehingga mereka bisa memacu, meningkatkan minat belajar anak. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Nah, Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dalam profil belajar murid, yaitu dengan gaya belajar, yaitu ada yang diizinkan untuk mengerjakan tugas di tempat yang tenang. Ada yang diizinkan mengerjakan tugas di dekat dengan teman-teman yang lain sehingga mungkin bisa bertukar kelompok. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dipergunakan? 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah konten. Pak Dudida memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih iklan yang menarik, sehingga pada saat Pak Dudida memberikan materi, telaahnya itu berupa iklan radio, TV, internet, media cetak, atau billboard. Ini adalah berdiferensi konten. Jadi hal atau materi yang akan disampaikan ini. Lalu yang kedua, proses. Pak Dudida menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda, memberikan kegiatan dalam kelompok kecil sehingga tertata rapi proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, produk. Pada saat Pak Dudida memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan belajar murid, ada yang produknya berdasarkan skenario terstruktur dan konkret. Ada yang terstruktur tapi lebih terbuka. Ada yang berdasarkan skenario terbuka dan butuh riset. Ini adalah produk yang akan dihasilkan oleh murid. Nah, bagaimana guru dapat melakukan penilaian? Ada 3 jenis penilaian dalam diferensiasi. Yang pertama, kita harus mengerti dulu dalam penilaian ini adalah guru akan melakukan penilaian atau asesmen. Nah, asesmen itu sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan 3 jenis, yaitu yang di sini: as learning, for learning, dan of learning. Nah, kalau as learning itu akan ke asesmen formatif. Nah, jadi di sini asesmen ini sebagai refleksi proses pembelajaran. Kalau for learning itu adalah perbaikan dalam proses pembelajaran.
Dan kalau off learning adalah evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau dengan asesmen sumatif. Jadi di tengah for inilah yang bisa menjadi as learning dan off learning karena perbaikannya bisa perbaikan di refleksi atau di evaluasi. Baik, nah 3 jenis penilaian tadi yaitu assessment of learning atau penilaian untuk proses pembelajaran, assessment as learning untuk penilaian sebagai refleksi pembelajaran, dan assessment of learning sebagai penilaian akhir pembelajaran. For, as, and of learning. Ini adalah 3 penilaian yang bisa kita lakukan dalam diferensiasi. Apa itu for learning? Nah, ini dia yang kami telah dari kelompok 3. Pak Dudida melakukan penilaian formatif terhadap produk murid, yaitu pembuatan iklan atau T-chart. Kalau as learningnya Pak Dudi melakukan penilaian formatif berupa penilaian teman sejawat dalam menelaah kekurangan dan kelebihan iklan. Dan as learning ini akan memilih jenis iklan yang mereka senangi dan menilai hasil produk teman. Ini dia ya. Nah, yang terakhir adalah lingkungan belajar yang mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, lingkungan belajar ini juga akan memacu, akan memotivasi, akan meningkatkan, mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu apa? Adanya komunitas belajar, menyambut dan merasa disambut. Setiap warga sekolah juga harus saling menghargai, merasakan aman dan nyaman, harapan untuk bertumbuh, kesuksesan untuk setiap individu, keadilan bagi tim, baik itu murid atau guru, dan pertumbuhan dan kesuksesan untuk semua. Nah, inilah lingkungan yang sangat didambakan dalam pembelajaran diferensiasi. Baik, cukup sekian dalam presentase kami, hasil dari kelompok 3. Semangat selalu bagi kita, guru bergerak, Indonesia maju. Salam dari kelompok 3, salam bahagia.